Permasalahan stunting telah menghantui dunia kesehatan Indonesia dari tahun ke tahun. Namun melalui berbagai program investasi, maksud kami intervensi serentak, prevalensi stunting berhasil berkurang dalam 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Stunting masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Akibat kekurangan gizi kronis ini membuat anak gagal tumbuh pada 1000 hari pertama kehidupan dan menghambat perkembangan kognitif serta motorik. Sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak-anak. Antara lain adalah asupan kalori yang tidak adekuat akibat kemiskinan, pendidikan yang rendah mengenai praktik pemberian gizi untuk bayi dan anak, serta peran protein hewani. Jika dibiarkan, anak stunting akan tumbuh dengan gangguan metabolik pada saat dewasa, meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, obesitas, jantung, hingga stroke. Oleh sebab itu, stunting menjadi salah satu fokus pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. Sejumlah langkah untuk mengurangi angka stunting telah diimplementasikan, termasuk gerakan intervensi serentak penjagaan stunting yang melibatkan seluruh posyandu di tanah air. Salah satunya di Kabupaten Tangerang, di mana pemeriksaan kesehatan terhadap ribuan balita yang tersebar di 29 kecamatan rutin dilakukan oleh para kader posyandu dan tenaga kesehatan. Salah satu penerima manfaatnya adalah Muniro, orang tua 3 anak yang berbobot badan kurang ideal dari ketentuan. Berat badannya berapa tadi? 8,3. 8,3. Sebelumnya rutin nggak ke posyandu? Alhamdulillah. Gimana adanya posyandu bisa ngebantu kesehatan anak atau gimana? Alhamdulillah bisa ngebantu anak-anak karena kan ada motivasi juga dari ibu kadernya ngasih tahu kalau makanan apa yang harus kita konsumsi buat anak usia seperti ini kan. Melalui program-program intervensi penjagaan stunting di seluruh pelosok Indonesia, prevalensi stunting di tanah air yang sempat mencapai 37% pada 2013 turun drastis jika dibandingkan dengan data terbaru. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Berdasarkan data terbaru Survei Status Gizi Indonesia yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat ada penurunan angka stunting sebesar 0,31% pada 2024. Dari sebelumnya 2,1% pada bulan Januari menjadi 1,79% pada bulan Juni 2024. Sedangkan prevalensi stunting dari tahun ke tahun juga menurun dari yang sebelumnya 17,6% pada 2023 menjadi 14,8% pada pertengahan 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong seluruh jajarannya untuk berinovasi menurunkan prevalensi stunting hingga 13,2% pada akhir 2024 melalui berbagai intervensi, seperti edukasi dan pemantauan tumbuh kembang, serta pemberian asupan gizi tambahan. Sedangkan prevalensi kasus stunting di Jawa Timur tercatat pada angka 17,7% pada tahun 2023. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Timur menargetkan kasus stunting di Jawa Timur bisa turun menjadi 14% hingga akhir tahun 2024. Nah, untuk Jawa Timur sendiri, Bapak Ibu sekalian, kalau nasional tadi 0,1, alhamdulillah. Jawa Timur untuk provinsi yang besar itu yang paling tinggi turunnya adalah Jawa Timur. Turun 1,5 sehingga tahun 2023 kemarin melalui hasil SKI Jawa Timur ini prevalensi stuntingnya 17,7. Dalam rapat koordinasi nasional stunting yang digelar pada September 2024, pemerintah pusat memberikan penghargaan insentif fiskal kepada perwakilan 20 dari 130 pemerintahan daerah yang telah memiliki kinerja baik dalam upaya penurunan stunting. Ke-20 pemerintah daerah tersebut termasuk Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Kota Depok, Kota Denpasar, dan Kabupaten Bandung Barat.
Capaian tersebut merupakan buah dari upaya pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu, mendeteksi masalah gizi, serta memberi edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi. Apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait, baik dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa, juga para kader, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan hingga pemantauan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh daerah yang telah dilaksanakan. Namun, pekerjaan rumah untuk membebaskan anak Indonesia dari stunting masih belum tuntas. Sebelumnya, Jokowi menetapkan target angka prevalensi stunting sebesar 14% pada akhir 2024. Oleh sebab itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap jajaran pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan program percepatan penurunan stunting. Peralihan pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah, adalah momentum baik untuk merumuskan ulang regulasi yang lebih baik agar target prevalensi stunting segera tercapai. Salah satu program andalan Prabowo Gibran, yakni makan siang bergizi gratis, dinilai sebagai salah satu bukti keberlanjutan penguatan program penanganan stunting era Jokowi. Nantinya, makanan karbohidrat, protein, dan serat akan disajikan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak.